Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Fira Ramadhani dengan NIM B102200507. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tren, Literasi Keuangan, dan Teknologi atau Vintage terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Studi kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, munculnya tren investasi seperti investasi saham, cryptocurrency, dan platform trading online yang menarik perhatian generasi Z untuk keputusan investasi yang seringkali dipengaruhi oleh media sosial dan influencer. Yang kedua, tingkat literasi keuangan di kalangan generasi Z masih bervariasi. Pengetahuan yang baik tentang produk keuangan dan investasi dapat mempengaruhi keputusan investasi yang lebih bijaksana. Yang ketiga, munculnya teknologi finansial atau vintage sebagai solusi inovatif dalam dunia keuangan. Yang keempat, meningkatnya minat generasi Z untuk berinvestasi sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah tren berpengaruh terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z? Yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z? Yang ketiga, apakah teknologi atau vintage berpengaruh terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh tren terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Yang kedua, menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Yang ketiga, menganalisis pengaruh teknologi atau vintage terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk tren yang berkembang di masyarakat dan pengaruh media sosial oleh Kahn dan Lloyd 2018. Yang kedua, mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung membuat keputusan yang lebih baik, oleh Lusardi dan Mitchell 2019. Yang ketiga, mengenai financial teknologi atau vintage. Pemanfaatan teknologi cerdas untuk perbankan bergerak untuk layanan investasi dan mata uang digital adalah contoh dari teknologi yang ditunjukkan untuk membuat layanan finansial yang bisa dapat diakses oleh masyarakat luas, oleh San Nicola 2017. Yang keempat, generasi Z cepat mengadopsi teknologi baru, termasuk aplikasi investasi yang memudahkan mereka untuk berinvestasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, oleh Roger 2021. Selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis 1, tren berpengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Hipotesis 2, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Hipotesis ketiga, teknologi atau vintage berpengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal pada generasi Z. Yang selanjutnya yaitu model penelitian, di mana di sini adalah X1 yaitu tren, X2 literasi keuangan, dan X3 yaitu teknologi atau vintage, dan Y-nya adalah keputusan investasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebarkan kepada sampel dari populasi yang telah ditetapkan. Yang
kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berusia 18-25 tahun, yang dimana usia ini adalah termasuk dari usia Gen Z, yang memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan teknologi untuk berinvestasi. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling yang dipilih melalui kriteria tertentu, yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan sudah melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, mengenai teknik analisis data, menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu tren, literasi keuangan, dan vintage terhadap variabel dependen, yaitu keputusan investasi, yang dilakukan menggunakan Smart PLS. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.